Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Wassalatu wassalamu ala sahibi syafa'ah wal mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi zawil hasanat. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah ma ba'du. Para bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala selalu kita panjatkan atas limpah nikmat, taufik serta hidayahnya kita sekalian dalam keadaan sehat wal afiat serta iman dan Islam, sehingga dapat hadir di Masjid Agung Utsman Al-Khair dalam rangka kajian subuh, kuliah subuh Nurus Sobah yang setiap hari Ahad kita laksanakan. Semoga menjadi bekal kita menambah keimanan, keilmuan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Selanjutnya marilah kita lanjutkan kajian pada pagi hari ini, yaitu kajian kitab Nasaihul Ibad, dan kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah serta kita lanjutkan dengan pembacaan sholawat Sultan Mahmud. Ridallahu ta'ala bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li musannifi hadzal kitab Syekh Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani nafa'allahu ta'ala bi ulumihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad bi'adadi rahmatillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad bi'adadi fadlillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad bi'adadi khalqillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad bi'adadi ma fi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad bi'adadi kalimatillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad bi'adadi ma fi bi'adadi karamillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad bi'adadi hurufi kalamillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad bi'adadi qadaril amdar. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad
بعدد رمل الغفار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بعدد الحبوب والثمار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بعدد من لم يصلي عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المهجلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته والأئمة المهديين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأراضين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. ومنها المواظبة على هذا الدعاء. Bagian dari sebab-sebabnya husnul khotimah, yaitu mati, meninggal bisa mengucapkan dua kalimat syahadat atau membawa kunci surga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, minimal menyebut nama Allah, yaitu membiasakan doa ini. Insyaallah nanti akan kami tuliskan, kami fotokopikan. Waktunya baina sunnati subhi wa fardihi, yaitu di antara sholat sunnah subuh dan sholat fardu subuh. Jadi sebelum sholat fardu gitu. Karena setelah sholat subuh tidak ada sholat ba'diyah subuh kecuali nanti sholat isyraq ya, kecuali sholat isyraq atau sholat-sholat yang zu sabab, yang mempunyai sebab, mungkin sebab masuk masjid, sunnahnya sholat tahiyatul masjid misalnya. Tetapi dalam kondisi tertentu sholat tahiyatul masjid itu bisa digantikan dengan tasbih, subhanallah, tahmid dan takbir, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, 4 kali. Kalau kita masuk masjid tidak sholat tahiyatul masjid, itu sudah cukup untuk menggantikan sholat tahiyatul masjid. Dan ketika kita masuk masjid, kemudian di hari Jumat misalnya, khatib sudah khutbah,
khatib sudah khutbah, apakah kita juga disunahkan sholat tahiyatul masjid sedangkan khatib sudah berkhutbah? Sholat tahiyatul masjid sudah tidak disunahkan lagi. Lebih baik diganti dengan tasbih, tahmid dan takbir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Jadi begitu duduk langsung begitu masuk masjid, khutbah sudah dimulai, khatib sudah membaca khutbah, langsung duduk mendengarkan khutbah, itu lebih utama daripada sholat tahiyatul masjid karena datangnya dudi karena datangnya dudi. Dan dalam keadaan tertentu pula, seperti ketika masuk Masjidil Haram, apa yang disunahkan bukan sholat tahiyatul masjid tetapi tawaf. Jadi begitu masuk Masjidil Haram, baca doa dan lain sebagainya, langsung menuju di depan Ka'bah, niat tawaf. Itu yang lebih utama. Dan kami ulangi sekali lagi karena kebanyakan ya di masyarakat kita ketika khutbah sudah dimulai masih banyak yang dalam perjalanan atau baru datang. Ini sekali lagi yang lebih utama tidak sholat tahiyatul masjid, cukup membaca tasbih dan langsung duduk mendengarkan khutbah, begitu. Karena muadzin atau Bilal atau disebut dengan maroki itu sudah memberi peringatan ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu an annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansid. Ketika kalian berkata kepada temanmu pada hari Jumat, entah namanya tidak pernah ketemu atau lama tidak ketemu, tahu-tahunya Jumatan pas di sampingnya, lalu bicaralah padahal khutbah sudah dimulai, gimana kabarnya kamu, dari mana saja dan lain sebagainya. Walaupun bicara itu pelan, hanya didengar beberapa orang saja, ini bisa membatalkan pahala Jumatannya, baik itu membatalkan pahala Jumatnya. Maka walaupun ketemu siapapun, kalau sudah khutbah dimulai, diam sudah, pura-pura tidak kenal, atau cukup dengan kalau salaman tidak membatalkan fadilahnya sholat Jumat, begitu. Doa untuk menjadi sebab husnul khotimah yang dibaca ketika sholat sunnah subuh dan sebelum sholat fardu, yaitu Allahumma gfir li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah, berikan ampunan kepada umat Sayyidina Muhammad. Jadi kita ini tidak mendoakan kita sendiri, tapi mendoakan semua umat Nabi Muhammad. Bayangkan, berarti ini untuk semua umat kita berdoa. Dari umat Muhammad dari manapun, dari suku apapun, dari asal manapun, nah, berarti kan saudara kita, gitu, semua umat Islam. Kemudian yang kedua, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Mudah dihafal.
Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham li ummati, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berilah kasih sayang, berikanlah rahmat kepada umat Nabi Muhammad. Jadi semuanya kita doakan supaya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Kan tidak mendoakan diri kita sendiri. Yang ketiga, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutupilah kekurangan-kekurangan umat Nabi Muhammad. Karena setiap manusia itu tidak hanya mempunyai kelebihan, tetapi pasti mempunyai kekurangan, begitu. Maka kekurangan-kekurangan minta ditutupi, disempurnakan, minta disempurnakan. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Kemudian Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tampalah, artinya kekurangan-kekurangan umat Nabi Muhammad. Artinya kalau bahasa Jawanya itu ditambeli atau ditampal kekurangan-kekurangan umat Nabi Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berilah, perbaikilah umat Sayyidina Muhammad agar menjadi orang-orang yang soleh dan solihah, begitu. Jadi kita berdoa untuk kebaikan semua umat Nabi Muhammad. Allahumma afi ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berilah kesehatan, keafiatan untuk umat Nabi Muhammad. Jadi tentunya segala aktivitas yang kita kerjakan, kita butuh fisik yang sehat, ya. Maka kita berdoa supaya sehat. Ini disunahkan, bahkan dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, minta sehat, dijaga kesehatan. Jadi menjaga, tidak hanya menjaga iman, tapi juga menjaga imun, ya. Imun kekebalan tubuh atau kesehatan dalam jasad kita. Maka di dalam doa selamat kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Artinya minta sehat wal afiat dalam jasad kita, dalam badan kita. Karena setiap ibadah kita membutuhkan kesehatan, atau setiap aktivitas kita membutuhkan kesehatan, begitu. Allahumma afi ummata Sayyidina Muhammad. Artinya walaupun dalam keadaan masih pandemi 19, ya, tapi kalau kita sehat kan semuanya tidak ada masalah, gitu. Minta sehat, begitu. Maka kalau masuk masjid ini insya Allah berkahnya banyak sekali banyak sekali, karena banyak doa-doa yang disampaikan dan didengar oleh para malaikat-malaikat yang di masjid, ya. Karena masjid itu ada penjaganya, ya. Jadi penjaganya para malaikat. Allahumma fid, ada yang Allahumma fad, dari kata afid itu fi'il amar,
Jadi dari kata hafidu, menjaga. Yahfadu hafadun, wa muhafadun fahuwa hafidun. Ya, fahuwa hafidun, menjaga. Maka fi'il amarnya Allahumma fad gitu. Ada yang Allahumma fid. Allahumma fad ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, jagalah, lindungilah semua umat Nabi Muhammad. Ya, dalam keadaan seperti ini kita butuh perlindungan. Jangankan dalam keadaan seperti ini yang semua serba takut untuk melaksanakan aktivitas. Ya, ini butuh perlindungan dari Allah. Asal sudah dilindungi oleh Allah, semuanya beres gitu. Semuanya beres. Gitu. Nah, sekolah umum saja sampai sekarang masih belum berani masuk bertatap muka langsung. Ya, masih online ya. Dan kami prihatin sekali. Lalu bagaimana dengan ngaji online gitu loh. Ngaji online ini kita anak-anak tidak akan bisa maksimal mendapat pelajaran dari ngaji online gitu ya. Kalau sekolah online itu masih agak tapi tidak akan bisa maksimal. Bertemu dengan tidak bertemu kan beda gitu ya. Nah, apalagi ngaji online. Maka kemarin pengurus Madin Usman Al Khair ini bermusyawarah untuk mengambil sikap dan menyikapi kondisi seperti ini. Insyaallah nanti awal Agustus ini setelah Idul Adha akan dimulai kegiatan anak-anak ngaji di Madin. Kalau setelah Maghrib dan Isya setiap hari di rumah, mulai kondisi Covid pun ngaji kok takut. Ya. Karena kita tidak hanya diam, artinya mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya kan, semua keadaan, semua yang terjadi itu semuanya atas izin Allah. Covid tidak akan ada kalau tanpa izin Allah. Penyakit tidak akan ada tanpa izin Allah. Jadi semuanya kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad rahmatan 'ammah. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada umat Sayyidina Muhammad dengan rahmat yang bersifat umum gitu. Jadi mohon umat Nabi Muhammad diberikan rahmat dengan rahmat yang umum. Karena satu rahmat bisa menyebabkan masuk surga. Satu rahmat bisa menyebabkan masuk surga. Tanpa rahmat tidak akan pernah bisa masuk surga. Maka minta rahmat itu sangat perlu. Ya, tanpa rahmat kita tidak akan bisa masuk surga. Tanpa rahmat kita tidak akan bisa melaksanakan perintah-perintah Allah. Maka kemarin di sini ada anak minta dibaiat masuk Islam, padahal dia sendiri sudah Islam. Namanya bukan rahmat sebenarnya, Dani. Tapi ketika nunggu saja kita sholat di sini, minta dibaiat masuk Islam. Namanya siapa saya tanya? Dani. Tapi sekarang nama saya dua, jadi Dani Rahmat. Karena saya kepingin mendapatkan rahmat dari Allah, bisa melaksanakan sholat dan lain sebagainya. Oh bagus ini. Jadi
nama rahmat. Sekarang kan jarang nama rahmatnya, padahal nama yang bagus. Misalnya rahmat. Supaya apa? Supaya mendapat rahmat dari Allah. Atau nama Rahim gitu ya, Rahim, Rahman gitu. Ini kan nama-nama Allah. Maka ketika kita memakai nama Allah, memberi nama anak kita misalnya Rahman, itu harus dilengkapi dengan Abdurrahman, hambanya Allah yang maha pengasih. Abdurrahim, hambanya Allah yang maha penyayang. Abdul Ghani, hambanya Allah yang maha kaya, dan lain sebagainya. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad rahmatan ammah ya rabbal alamin. Wahai yang mengatur alam semesta alam ini. Rabbun itu artinya yang mengatur, yaitu Tuhan yang mengatur semua alam atau alam semesta ini. Kemudian Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad maghfiratan 'ammah ya rabbal alamin. Ampunilah, berikan ampunan kepada umat Nabi Muhammad dengan ampunan yang umum, merata maksudnya. Tidak khusus tapi merata, semuanya memang jenis dosa apa saja diampuni gitu loh. Jadi rahmat yang apa? Maghfirah yang umum itu seperti itu. Jadi rahmat yang umum juga jenis rahmat apa saja diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allahumma farij an ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, gembirakan umat Nabi Muhammad. Jangan sampai bersedih gitu doanya. Karena kita melakukan apapun harus dalam keadaan suka, senang gitu, tidak bersedih, tidak susah gitu ya. Banyak duit pun kalau susah ya tidak seneng nah gitu ya. Tidak punya duit pun kalau seneng ya udah banyak juga loh orang tidak punya duit bisa ketawa. Orang yang punya duit malah tidak bisa ketawa. Ini kan tidak bisa menikmati duit namanya. Nah kita ini butuh senang gitu, butuh tidak bersedih. Maka kita jalani hidup ya pandai-pandai bersyukur. Kita jalani hidup apa adanya, rileks saja begitu. Jadi biar tidak selalu bersedih. Karena kesedihan itu kalau kita turuti, kita tidak pandai-pandai menghibur diri, ya akan semakin membawa kita cepat tua kan gitu, cepat tua dan menimbulkan penyakit dan sebagainya. Maka umat Nabi Muhammad perlu kita doakan tidak bersedih atau dalam keadaan senang, riang begitu. Farjana ajilan ya rabbal alamin, yaitu dengan kesenangan yang cepat. Jadi tidak terlalu lama lah kalau sedih ya maklumlah namanya orang punya masalah ya bersedih, tetapi kesedihan itu tidak boleh kita larut-larutkan ya, harus kita segera selesaikan dengan cara berdoa maupun dengan cara menghibur atau mencari hiburan selama hiburan itu tidak melanggar syariat. Boleh kita hiburan itu boleh asal tidak melanggar syariat. Kita lanjutkan sedikit lagi. Wa minna mulazamatu hada du'a. Kalau yang itu tadi panjang Pak. Ya, panjang doanya. Ada yang pendek juga ada, singkat. Maka silahkan memilih doa mana nanti yang kira-kira bisa kita amalkan. Wa huwa baminha al-muwadzabah ala hada du'a.
dan sebagian dari sebab husnul khotimah yaitu membiasakan doa ini. Wa huwa ya rabba kulli syai' bi qudratik ala kulli syai' ighfir li kulla syai' wa la tas'alni an kulli syai' wa la tuhasibni fi kulli syai' wa'tini kulla syai'. Cukup pendek, nanti tinggal pilih. Yaitu ya Rabba kulli syai', wahai Tuhan yang mengatur semua apa saja, kulla syai', wahai Tuhan yang mengatur setiap apa saja, semuanya yang mengatur adalah Allah. Bi qudratika ala kulli syai', dengan kekuasaanmu, dengan kudrahmu, atas setiap sesuatu, karena semua apa yang terjadi semuanya atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun setiap kita berdoa kita panggil bahwa Allah itu maha kudrah atau maha kuasa. Setiap yang terjadi, setiap apa saja atas kudrah atau kekuasaan Allah. Ighfirli kulla syai', berikan ampunan kepada kami atas semua sesuatu. Tentunya sesuatu kesalahan kita minta diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya minta diampuni oleh Allah. Agak praktis. Wala tas'alni an kulli syai', dan janganlah engkau tanyakan kepadaku atas segala sesuatu yang pernah kami perbuat, maksudnya. Artinya kita ini nanti kan akan ditanya pertanggungjawaban kita, ya. Mata kita ditanya, hidung kita ditanya, lisan kita ditanya untuk apa. Jadi kaki kita ditanya, tangan kita ditanya, setiap anggota badan kita ini akan ditanya pertanggungjawabannya. Kullu ulaika kana anhu mas'ula, dalam Al-Quran itu semuanya akan dipertanyakan, dipersoalkan. Maka apa yang kita lakukan ini semuanya akan menjadi PR untuk kita. Dan pada hari itu sebagaimana diturunkan di dalam surat Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini aku kunci mulut-mulut mereka, lesan-lesan mereka, sudah tidak bisa ngomong lagi, sudah tidak bisa ngomong lagi atau memberi alasan apapun, ya. Yang berbicara al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, yang berbicara adalah tangan-tangan mereka. Tangan ini mengakui, tangan saya ini pernah dibuat menampar orang misalnya. Tangan saya pernah dibuat bersedekah umpamanya, pernah dibuat menolong orang. Ini semuanya berbicara. Tangan-tangannya ini berbicara. Kemudian wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kakinya yang menjadi saksi. Oh ya, saya ikut waktu itu. Kata kaki begitu. Tangan berbicara, kakinya menjadi saksi. Oh ya, saya dulu pernah dibuat nolong orang misalnya. Tangan saya pernah dibuat menolong orang atau pernah
dibuat bersedekah misalnya. Kakinya, iya saya ikut waktu itu. Nah, tangan saya pernah diajak ke masjid. Oh ya, kaki saya juga ikut gitu. Itu menjadi saksi. Maka kita tidak menginginkan banyak pertanyaan. Artinya wala tuhasibni fi kulli syai', dan janganlah engkau hitung-hitung, engkau hisab pada setiap sesuatu. Artinya minta dihisab hisaban yasiro, dengan hisab yang mudah, udah dianggap beres lah begitu semuanya. Jadi tidak lama-lama antri dalam keadaan dihisab begitu. Wa'dini kullasain, dan berikanlah kepadaku setiap sesuatu. Minta diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan semua sesuatu. Artinya kebutuhan kita, ya, kebutuhan hidup kita baik di dunia ini, lebih-lebih kebutuhan hidup kita di akhirat nanti. Baiklah para jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang kami hormati, dalam kajian ini sudah satu bab. Untuk yang bab kedua, babus sunai, bab yang kedua, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, insyaallah hari Ahad yang akan datang. Masih di mana pengurusnya masjid nih? Masih di Masjid Agung apa di Masjid Jamek? Pak Sule, untuk minggu depan ini. Oh begitu ya, lepas lebaran sekalian, insya Allah baru kita lanjutkan di tempat-tempat yang lain. Silakan diminum sambil menunggu bab selanjutnya. Sambil nunggu yang lain yang sudah dapat diminum duluan, yang belum dapat ya nunggu saja. Saya pun juga nunggu, belum dapat. Tapi minum air putih saja. Belum dapat. Karena jatahnya memang sudah ada. Kemarin tuh jatahnya itu rezeki itu kan ada. Walaupun di depan kalau belum rezekinya ya belum dapat. Di belakang malah berapa duluan. Nanti kita lanjutkan. Kemarin ada pertanyaan tentang sebentar lagi kita akan merayakan hari raya Idul Adha atau Idul Kurban, ya. Nanti ada beberapa masalah yang akan kita jelaskan tentang masalah kurban. Pertanyaan kemarin tentang masalah kurban. Masalah kurban, bagaimanakah hukum kurban? Hukum kurban itu hukumnya wajib bagi yang mampu, seperti haji. Haji itu wajib bagi yang mampu, bukan bagi yang mau loh ya. Bagi yang mampu, tapi tidak wajib bagi yang tidak mampu. Maka sebagai pengganti pahalanya, sholat Jumat secara rutin 40 Jumatan itu setara pahalanya dengan menunaikan ibadah haji. Begitu. Ini hijjul fuqara wal masakin, artinya hajinya orang yang fakir dan miskin, tidak mampu menunaikan ibadah haji. Begitu juga kurban. Ya, kurban ini hanya diperuntukkan bagi orang yang mampu saja.
Nah, yang tidak mampu tidak wajib. Nah, yang tidak mampu kan menerima kurban. Nah, yang mampu berkurban. Kemudian tapi ada suatu ancaman bagi orang yang mampu selama hidup tidak pernah berkurban. Mau mampu, berapa sih harga kambing? Harga kambing ya 2,5, 2,5 juta. Ada yang paling besar 5 juta, 6 juta dan seterusnya. Mau mampu, tapi seumur hidup ini tidak pernah kurban padahal mampu. Maka apa kata Rasulullah? Wala takribanna musallana. Maka jangan dekat-dekat tempat sholatku. Nah, masjid aja kayaknya tidak boleh gitu loh. Udah dianggap wah ini sudah tidak masuk dalam golongan umat Nabi Muhammad ini. Tidak masuk golongan umat Nabi Muhammad, seolah-olah tidak diakui golongan umat Nabi Muhammad. Atau mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Ancamannya mati dalam keadaan non muslim, keadaan su'ul khotimah. Itu ancaman orang yang mampu kemudian tidak berkurban. Bagi yang mampu untuk berkurban, yang tidak mampu bagaimana? Ada beberapa pendapat dari hasil Bahsul Masail, ya. Ada beberapa pendapat bagi yang mampu bagaimana? Motong ayam saja boleh, ya, motong ayam saja hari kurban itu boleh, gitu. Karena tidak mampu motong kambing, apalagi motong sapi. Ini kami jelaskan beberapa sebab kenapa kenapa ada yang disebut dengan hari raya kurban. Kila sababu dzabhi Ibrahim Ismail alaihi wassalam annahu qaruba alfasatin. Sebab-sebabnya Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Itu kenapa kok anaknya sendiri disembelih? Karena pada suatu ketika Nabi Ibrahim itu kurban bukan hanya seekor kambing. Bayangkan 1.000 ekor kambing. 1.000 ekor kambing. Berarti Nabi Ibrahim itu banyak kambingnya gitu. Banyak kambingnya. Suka miara kambing. Dan kemudian wasalasa mi'ati bakorotin, berkorban 300 ekor sapi. Nah, kambingnya 1.000, sapinya 300 ekor. 300. Maka jangan merasa paling banyak loh saya korban. Masih banyak Nabi Ibrahim, ya. Masih banyak Nabi Ibrahim. Di Kayong belum ada yang korban 1.000 ekor kambing. Belum ada yang korban sampai 300 ekor sapi. Kalau 30 mungkin ada ya, 30. Nah, kalau ini insya Allah 60, tapi hilang nolnya. Nah, masih banyak Nabi Ibrahim. Wa mi'ata badanatin, masih ditambah lagi 100 ekor onta. Bayangkan 100 ekor onta, 1.000 ekor kambing, 300 ekor sapi dan 100 onta. Berarti Nabi Ibrahim orang kaya. Iya, orang kaya. Nah, kalau bisa jadi nabi itu nabi yang kaya gitu loh. Punya kambing, punya sapi, punya onta gitu. Ayam aja enggak punya. Ya, kalau korban bisa korban. Nah, jadi kiai ulama kalau bisa ya kaya gitu loh, punya kambing, punya ayam, punya sapi. Kalau korban kan bisa gitu. Artinya ini butuh harta. Orang Islam itu juga butuh harta. Sehingga dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, kurban fisabilillah, fata'ajjaban nas wal malaikah min dalika.
Maka heran, semua orang heran betapa besar pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kambingnya banyak untuk berkorban, sapinya banyak untuk berkorban, ontanya banyak untuk berkorban di jalan Allah. Sehingga heran, bahkan mengherankan para malaikat, bukan hanya manusia saja. Malaikat, kalau manusia heran itu pantas lah, karena dapat bagian ya. Tapi bayangkan dengan malaikat tidak dapat bagian apa-apa, ikut heran gitu. Ikut heran, malaikat tidak dapat bagian apa-apa. Heran. Faqala Ibrahim alaihissalam, kullu ma taqarraba bi laisa bi syai'in indi. Heran-heran pujian-pujian dari orang. Nabi Ibrahim hanya mengatakan setiap apa yang kukurbankan sama sekali tidak ada masalah, tidak ada masalah bagi saya. Belum seberapa begitu loh, belum seberapa. Artinya kami ingin berkorban lebih banyak lagi. Masih ingin, kalau punya, ingin berkorban lebih banyak lagi. Wallahi, sampai bersumpah, wallahi lau kana li ibnun la adbahannahu. Seandainya saya mempunyai anak laki-laki, dan itu memang diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih, maka akan kusembelih. Sampai bersumpah begitu, padahal waktu itu Nabi Ibrahim tidak punya anak. Bayangkan, jangankan seekor, 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, 100 ekor onta. Seekor anak yang paling disayangi, kalau memang itu perintah Allah, diperintahkan untuk menyembelih, akan kusembelih. Sampai terwujud perkataan seperti itu, sampai bersumpah demi Allah. Makanya falamma qala Ibrahim alaihissalam hadzal qaul madu alaihi zamanun fanasi hadzal qaul. Ketika setelah mengatakan bahwa Nabi Ibrahim bersumpah demi Allah, seandainya saya punya anak laki-laki, diperintahkan untuk menyembelih, akan kusembelih, karena ini perintah Allah. Setelah waktu berlalu sekian tahun, sekian bulan, sekian tahun, sampai Nabi Ibrahim ini lupa pernah ngomong begitu, ini lupa. Kemudian falamma jaa ilal ardil muqaddasah sa'ala rabbahu al-walad. Kemudian ketika pergi ke tanah suci, ya di sini al-muqaddasah itu ke tanah suci. Nabi Ibrahim ke tanah suci berdoa, minta kepada Allah supaya diberi anak. Karena Nabi Ibrahim waktu itu belum punya anak. Kalau doanya kepingin punya anak, di doanya Nabi Ibrahim begini, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah kami anak-anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Kalau kita kepingin anak yang soleh, anak-anak kita menjadi anak yang soleh, amalkan doa Nabi Ibrahim. Karena ini doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim ketika minta anak gitu. Rabbi habli minas solihin. Kemudian fajaballahu ta'ala du'ahu wa basyarahu bil walad wa waladathu ummuhu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabahkan doa Nabi Ibrahim dan memberi anak laki-laki. Kemudian istrinya Hajar, namanya Hajar, itu melahirkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Falamma balagha ma'ahu sa'ya ila masaluha ayyam siyama wa ibnu sab'in wasinin wa qila ibnu salasa asra sanah. Maka ketika anaknya, karena doa Nabi Ibrahim diijabahkan, akhirnya mempunyai anak laki-laki.
ketika berumur 7 tahun, wakila umur 13 tahun. Wakila umur 13 tahun. Maka pada suatu saat ketika Nabi Ibrahim dalam keadaan tidur atau bermimpi, dalam keadaan tidur kemudian bermimpi, aufi binadarika, artinya penuhilah nazarmu Nabi Ibrahim, penuhilah nazarmu. Ada dalam keadaan tidur ada suara begitu, penuhilah nazarmu. Kemudian setelah terjaga kan mikir ya, nazar apa ya saya, nazar apa ya, punya nazar ternyata. Karena udah lama nazar itu, baru teringat bahwa dulu pernah bersumpah demi Allah, kalau saya seandainya saya punya anak laki-laki, seandainya itu perintah Allah untuk disembelih, maka akan ku sembelih. Gitu. Demi Allah, tunaikan nazar kamu. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lama kanat laitat tarwiyah wa nama ra'a fil manam mayyakul. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika malam tarwiyah, apa malam tarwiyah itu? Nanti saya jelaskan. Kemudian pada malam tarwiyah Nabi Ibrahim tidur, kemudian melihat dalam mimpinya. Ada orang mengatakan, ada yang mengatakan, mayakulu ya Ibrahim ufi binazarika, wahai Ibrahim tunaikan nazarmu, tunaikan nazarmu. Bayangkan 3 kali tunaikan nazarmu. Falamma saluha akhadha yatarawa ayyatafakkara ahwa minallah am minas syaitan. Maka setelah Nabi Ibrahim terjaga, Nabi Ibrahim berpikir apakah ini memang perintah Allah, apakah perintah setan. Karena mimpi ini ada 2, bahkan kalau menurut ilmu Jawa itu ada 3. Dalam mimpi ini ada alamatnya, Titiyoni, Gondoyoni, Puspotajem gitu. Jadi ada yang mimpi itu sekedar kembangnya tidur, bunganya tidur. Ada yang memang alamat gitu, atau bocoran berita dari aras, dilewatkan mimpi yang disebut dengan ilhamul mukmin, sebagaimana diterangkan Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi ada yang ilham gitu, ada yang memang bunganya tidur, ada karena memang terbawa pikiran sejak siang main-main, misalnya anak-anak misalnya main layang-layang, terus malam bermimpi main layang-layang sampai lepas dan sebagainya, ngiku. Itu karena siangnya main-main gitu. Tapi ini beda, kok sudah 2 kali gitu, 2 kali. Akhirnya Nabi Ibrahim berpikir, apakah ini dari Allah, termasuk bocoran berita dari aras, atau dari setan? Karena juga ada mimpi itu karena godaan setan. Falamma samiya falidha sumiya yauma tarwiyah, maka pada hari itu disebut atau diberi nama hari tarwiyah. Pada tanggal berapa itu hari tarwiyah? Tanggal 9 ya, 89 ya. Falamma amsa ra'a saniyan fil manam. Kemudian sore mimpi lagi yang kedua. Falamma asbaha arafa annahu minallah. Kemudian menjelang pagi
Nabi Ibrahim baru tahu bahwa ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sampai diulang berkali-kali, bahkan berulang sampai 3 kali. Maka disebut hari Arafah. Hari Arafah itu pada tanggal 10 Zulhijjah ya, pada 10 Zulhijjah. Kalau bulan ini insya Allah termasuk wukuf di Arafahnya ya. Ini hari Jumat, termasuk kalau haji itu disebut dengan haji akbar. Haji akbar. Mas, apakah masih ada haji? Ada, tapi hanya penduduk setempat sana gitu, masih ada, walaupun dari beberapa negara belum bisa menunaikan ibadah haji. Tetap ini haji akbar malah. Pada hari itu disebut dengan hari Arafah. Sumaro'a fil lailatas salisa mislahu fahima binahri. Malam yang ketiga juga bermimpi ya, malam yang ketiga masih bermimpi lagi. Mimpinya apa? Ufi Ibrahim binadzarika ya Ibrahim, tunaikanlah nadarmu, tunaikanlah nadarmu. Maka itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung saya ambil intinya, bagaimana dengan korban karena nazar ya, misalnya kalau saya sembuh ya, kalau saya sembuh berarti kan dia sakit. Tahun ini, bulan ini saya kurban ya, sapi misalnya, itu kan disebut dengan nazar. Kalau tidak sembuh ya tidak kurban berarti. Kalau tidak sembuh kan tidak kurban. Kalau sembuh baru kurban. Kalau tidak sembuh tidak wajib kurban. Tapi biasanya kalau tidak sembuh nggak kurban, kurbannya nunggu sembuh. Ini tanda-tanda orang pelit gitu. Nah, mau berbuat baik aja nunggu syarat-syarat tertentu, itu tanda-tanda orang pelit gitu. Tanda-tanda orang pelit. Berarti kalau tidak sembuh kan tidak kurban. Nah, kalau sudah nazar, ini tidak boleh memakan sebagian, walaupun sebagian dari daging kurban itu harus diserahkan semua kepada yang berhak. Terutama adalah fakir dan miskin yang berhak menerima kurban. Bagaimana dengan yang mampu, orang yang kaya misalnya? Ini disebut dengan hadiah, karena hewan kurban itu bisa dimakan juga oleh orang-orang yang kaya atau yang mampu sebagai hadiah. Sebagai hadiah, tapi diutamakan orang fakir miskin, karena fakir miskin itu jarang sekali makan daging. Kalau orang kaya ngalah lah gitu ya, karena tiap saat bisa makan daging. Orang kaya tidak dapat bagian kok protes ya, kan tidak malu. Kalau orang miskin protes tidak dapat bagian, wajar lah, karena sudah lama tidak makan daging. Kalau dibagi alhamdulillah dan sah hukumnya, karena merupakan hadiah. Sebagaimana Rasulullah kalau hari raya Idul Fitri ya, kalau hari raya Idul Fitri sebelum berangkat sholat Id itu disunahkan makan atau minum. Sunah makan atau minum, karena mayoritas makanan pokok orang Arab sana kan kurma, ya makanya kurma. Kalau mayoritas makanan orang Sukadana ini kue, ya makan kue. Nah, misalnya boleh termasuk sunnah makan minum. Itu hari raya Idul Fitri sunnah sebelum sholat Id. Tetapi kalau hari raya Idul Adha, Rasulullah tidak makan apa-apa. Mau berangkat ke masjid tidak makan apa-apa. Kenapa? Kepingin Rasulullah mengambil berkahnya daging kurban. Nanti makanan pertama yang dimakan oleh Rasulullah itu daging kurban. Nunggu nanti setelah sholat Id, setelah
memotong hewan kurban. Berarti sampai agak siang ya Rasulullah makan, nunggu itu. Karena apa? Berkahnya sangat luar biasa. Nah, tapi apakah tidak boleh kita sarapan dulu? Ya boleh, itu kan tidak wajib. Tapi alangkah baiknya kalau bisa menunggu makan hasil hewan kurban tadi. Mohon maaf karena waktu sudah siang. Kalau saya sampai jam 8-9 masih oke saja lah, tapi kasihan bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang hari Minggu. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian, anak cucu kita sekalian, dan menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada 1-2 pertanyaan sebelum kami akhiri, kami tutup, kami persilakan. Kita batasi aja ya karena sudah siang. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita bersolawat dan tutup solawat dengan doa. Allahumma sholli ala Muhammad sa'adana fid dunya fawzana fil ukhra bi khadijatal kubra wa fatimata zahra bi khadijatal kubra wa fatimata zahra sa'duna fid dunya fawzuna fil ukhra bi khadijatal kubra wa fatimata zahra bi khadijatal kubra wa fatimata zahra ya wailal ma'ruf wal 'ata'il ma'luf gharatal lil malhuf innakum bi adram ya wailal madlub wal 'ata'il mawhub gharatal lil makrub innakum bi adram sa'duna fid dunya wawzuna fil ukhra bi khadijatal kubra wa fatimata zahra bi khadijatal kubra wa fatimata zahra ya wailal ihsan wal 'ata wal ghufran gharatal lil hayran innakum bi adram ya wailal is'ab wal 'ata wal ifrad gharatal ya asyad innakum bi adram sa'duna fid dunya wawzuna fil ukhra bi khadijatal kubra wa fatimata zahra bi khadijatal kubra wa fatimata zahra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi bi'adadi anwa'i rizqi wal fuduhat. Ya basidul ladzi yabsutu rizqa liman yasha' bisud alaina rizqan halalan katsiran wasi'an
min kulli jidin min usaini ghaibika bi ghairi minati makhluk bima di fadlika wa karamika bi ghairi hisab. Allahumma fir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad, Allahumma fad ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan 'ammah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan 'ammah ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad farjan ajilan ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq lakum min tawfiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.